2021. Ya, selamat datang untuk pertama kali di channel Reza Aditya ya. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi cara mudah mengisi SPT online cukup 1 menit teman-teman ya, bagi ASN maupun PNS atau PNS dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Cara ini teman-teman dengan cara ini tidak perlu lagi datang ke kantor pajak ya. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Iya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya mendapatkan SMS dari kantor pajak yang berbunyi, "Hai kawan, harap segera melapor SPT tahunan pajak penghasilan sebelum 31 Maret 2022. Selain itu, saya juga mendapatkan email yang pada intinya mengharapkan untuk segera melakukan pelaporan pajak tahunan ya, dan batasnya itu sampai dengan 31 Maret 2022. Dan seperti pengalaman saya sebelumnya teman-teman, saya waktu itu mempunyai 2 NPWP dan saya melakukan pencabutan salah satu NPWP. Nah, permohonan itu ternyata sebelumnya masih berlaku ya, dan itu sebelum dicabut mestinya harus dilaporkan. Nah, saya waktu itu hanya melaporkan salah satu NPWP yang saya anggap masih akan saya pakai, dan ternyata di kemudian hari saya melanggar ya, dan dikenakan denda karena tidak melapor. Jadi dendanya waktu itu sekitar 100.000 untuk setiap tahunnya. Selama 2 tahun itu jadi 200.000. Jadi tak ada salahnya untuk segera melakukan pelaporan teman-teman. Ya, terus bagaimana caranya? Itu sangat mudah teman-teman. Jadi yang pertama kita lakukan, silahkan buka browser, kemudian ketikkan DJP. Nah, DJP online, silahkan masuk teman-teman ya. Kemudian DJP online Direktorat Jenderal Pajak, silahkan diklik. Nah, ini di close saja. Kemudian di sini masukkan NPWP teman-teman ya. Nah, setelah itu masukkan kata sandi. Ya, jadi kata sandi ini sebenarnya dikasih oleh kantor pajak. Jadi teman-teman yang belum mengetahui kata sandinya bisa mendatangi kantor pajak terdekat dengan meminta e-fin. Ya, kemudian masukkan kode yang tertera, kemudian login. Ya, set. Oh, maaf teman-teman, ini ada kesalahan paspor sepertinya. Kemudian masukkan kode, kemudian login. Ya, ini sudah masuk, konsep saja. Nah, ini NPWP teman-teman ya. Ini bisa di download kemudian dikirim ke email masing-masing yang sudah terdaftar di situ, kemudian bisa kita cetak. Ini NPWP terbaru modelnya teman-teman, beda yang sekarang yang sudah lama. Oke, selanjutnya kita lihat dulu, masuk dulu di lapor ya, kemudian pilih. Ya, jadi di sini tertera beberapa tahun yang lalu, mulai dari tahun 2016 ya,
17, 18, 19, 20. Nah, kenapa tahun 2021 belum ada? Karena memang tarif tahun 2021 itu dilaporkan di tahun 2022 yang saat ini akan kita laporkan, teman-teman. Nah, jadi pajak tahun 2022 juga akan dilaporkan di tahun-tahun yang akan datang, ya, yaitu pada tahun 2023, teman-teman. Nah, jadi ini adalah tahun-tahun yang telah kita laporkan sebelumnya. Nah, untuk melakukan pelaporan di tahun 2021, kita langsung buat SPT. Ya, ini silahkan dijawab ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jawabnya tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ini sekali lagi tentunya disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Nah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Ya, tentunya ini sangat mudah diketahui berapa penghasilannya kita atau gajinya kita dalam sebulan, kemudian dikalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Itu tidak akan mencapai 60 juta. Maka dijawab iya. Selanjutnya SPT 177S kita buka. Nah, di sini data formulir tahun pajak kita pilih 2021 karena memang hanya ini yang paling terbaru, teman-teman. Sementara 2020 itu sudah kita laporkan seperti yang saya bukakan di slide sebelumnya. Jadi kita pilih 2021. Kemudian pilih normal, tentunya dia akan otomatis ya. Kebetulan ini kosong, nggak usah di checklist ya. Kemudian pilih selanjutnya. Nah, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, ini cukup mudah, teman-teman ya. Bisa dilakukan perhitungan dari gaji setiap bulannya. Jadi saya kebetulan punya aplikasi yang biasa dipakai oleh bendahara, namanya aplikasi GPP. Kemudian cetak gaji. Iya, di sini tertera 2022, teman-teman, tapi yang dibutuhkan itu tahun 2021, makanya saya harus membuka kembali gaji di tahun 2021. Di sini kita pilih misalnya bulan 6 atau pertengahan. Ya, kita buka golongan 3. Ya, kenapa golongan 3? Kita tentu menyesuaikan dengan pegawai yang akan kita cari. Sebenarnya pegawai yang saya maksud ini itu adalah sudah mencapai golongan 4, teman-teman, saat ini. Tapi karena yang dibutuhkan itu adalah pelaporan 2021, maka saya memilih golongan 3. Oke, terus proses. Ya, sudah muncul ini nama DRA Sumiati. Gaji yang dibayarkan itu 4.700.200. Nah, kita kembali dulu. Ini teman, yang dibutuhkan itu bruto atau bersih. Ini gaji bersihnya, teman. Cukup mudah, teman-teman ya. Kita masuk ke kalkulator dulu, kita hitung. Nah, sekarang 4.200.200 dikalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 56.486.400. Dan ini silahkan diisi, teman-teman, di
Ini Rp400 ya. Kemudian pengurangan kasih 0. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Silakan masuk, pilih tanda panah. Sesuaikan dengan kondisi yang orang yang kita laporkan. Dan setahu saya beliau ini adalah kawin ya, kawin kemudian tanggungan dua orang, berarti ya ini dia, kawin tanggungan 2 orang ya. Nah, hasilnya tetap nihil. Nah, setelah itu penghasilan kena pajak 0, pajak penghasilan terhutang juga 0, potongan juga 0. Selanjutnya nah, ini dasar pengenaan pajak finansial juga isikan 0. Kemudian pajak penghasilan kena terhutang juga 0. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga 0. Silakan berikutnya. Nah, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Ini bisa dijumlah teman-teman ya. Harta saat itu misalnya saya membuat ilustrasi seperti ini. Harta bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya punya mobil misalnya nilainya 100 juta. Tambahkan dengan ada tanah nilainya 50 juta. Tambahkan lagi misalnya ada motor nilainya 7 juta. Kemudian sama dengan itu sekitar 157 juta. Iya, tentunya teman-teman menyesuaikan di sini harta yang dimiliki teman-teman ya. Jadi saya mengisinya mohon maaf, dia punya rumah misalnya nilainya itu sekitar 300 juta. Iya, berarti hartanya itu sekitar 457 juta. Iya. Kemudian misalnya ada ansuran di bank. Itu anggaplah misalnya ansuran itu sekitar 2.500.000 per bulan. Selama 1 tahun kalikan 12 sekitar 30 juta. Nah, di sini diisi 30 juta. Nah, itu. Nah, ini bisa diisi, bisa juga tidak, tetapi lebih bagus kalau diisi teman-teman ya. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, sekarang centreng setuju. Kemudian selanjutnya. Iya. Jenis formulir 170 tahun pajak 2021, pembetulan 0. Nah, SPT-nya nih ya. Jumlah 0, catatan itu tidak usah diisi. Nah, sekarang selanjutnya kita ambil kode verifikasi. Nah, kita kirim melalui email saja teman-teman ya. Kalau mau nomor handphone juga bisa. Pastikan yang sudah terdaftar. Jadi saya memilih di sini email. Kemudian prosesnya sukses. Sekarang kita buka email kembali. Ini kotak masuk bukan yang ini, harus logout dulu. Iya. Iya, sudah ada teman-teman ya, ini dia. Kode verifikasinya itu 78F, ini di copy saja.
Ini tutup, kemudian ini pastikan ke sini, kemudian kirim SPT. Ya, penghasilan Anda di bawah PTKP, tutup saja. Ini survei, dijawab saja puas. Iya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tahun 2021 itu dilaporkan di tahun 2022. Nah, sekarang ini sudah muncul. Jadi ini sudah selesai. Untuk memastikan itu ya bisa kita lihat di konfirmasi. Ini dia. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Demikian cara mudah melaporkan SPT. Semoga bermanfaat.